Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah salat maghrib masih ikhlas rahmatullah melanjutkan uraian dari kitab karya Imam Al-Ghazali tentang keutamaan jujur dan derajat-derajatnya. Tingkatan yang pertama oleh Imam Al-Ghazali ternyata jujur itu pada lisan, yakni kita menjaga lisan kita untuk tidak berkata kecuali menyampaikan kebenaran. Kemudian tingkatan yang berikutnya adalah ad-darajatus tsaniyatu, derajat yang kedua, ini naik peringkat, adalah as-sidqu fin niyyati wal iradah, yaitu kejujuran atau kesungguhan di dalam niat dan kehendak. Hal tersebut adalah kembali kepada ikhlas, dan hendaknya motivasi niatnya tidak ada yang mendorong kecuali karena Allah. Jadi motivasi manusia untuk melakukan apa-apa itu pasti macam-macam, dan penghalangnya itu juga banyak. Maka dari itu kita harus ketahui pendorong-pendorong ini kita singkirkan. Kalau bukan karena Allah, maka kita harus bersihkan. Yang ketiga adalah setelah benarnya niat dan kehendak atau keinginan, peringkat yang ketiga adalah sidqul azmi, yakni kebenaran tekad. Niat itu kan menginginkan satu pekerjaan. Kadang itu digoda oleh yang namanya ragu-ragu. Nah, kemudian di sini oleh Imam Al-Ghazali, kalau peringkat dua ini bisa dilewati, maka disebut namanya sidqul azmi, kebenaran tekad. Udah mantap nih. Nah, udah mantap. Misalnya anak-anak kita setelah kuliah mau ada beberapa tempat untuk bekerja. Pertama di sini, yang kedua di sini. Terus ketika di sini setelah dipertimbangkan, minta masukan kanan kiri, ternyata oh yang nomor B misalnya itu yang baik dengan berbagai pertimbangan. Akhirnya kuat tuh tekad. Nah, kalau sudah benar tekadnya, nah di sini diberikan penjelasan, benarnya tekad adalah al-jazmu fihi biquwwatin, yakni kemantapan disertai dengan kekuatan. Jadi kemantapan yang disertai dengan kekuatan, dan itu nggak gampang. Kita masing-masing kalau hadir di pengajian terus diterangkan oleh ustadznya tentang keutamaan sholat malam, Mas Toto, kita niatnya apa? Sholat malam. Tapi giliran pas jam 2, ya sebenarnya dibangunin itu oleh Allah, dibangunin. Gara-gara tekadnya itu nggak serius, niatnya nggak serius. Apa namanya? Ntar aja setengah jam lagi. Terus akhirnya setengah jam lagi, bablas azan subuh. Itu karena tekadnya kurang kuat. Tekadnya kurang kuat. Nah, tekad kurang kuat itu ternyata bisa dianalisa oleh para ulama. Ada ungkapan seperti ini. Kaifa yarhalu, kaifa yashrukul qalbu wa huwa muntabi'atun fi mir'atih. Bagaimana hati mau bersinar terang kalau gambar dunia itu ada di hatinya. Kalau sebelum jam 12 main TikTokan, nonton YouTube, hatinya petang, gelap. Itu udah pasti. Kemudian dilanjutkan, am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawatih. Bagaimana mungkin hatinya mau berangkat untuk sholat malam kalau dia terikat oleh syahwatnya. Syahwatnya macam-macam. Udah deh, tes sendiri-sendiri. Di atas jam 11 itu nanti Kang Sihun itu yang kelihatannya sekarang khusyuk sholat beribadah, termasuk Mas Toto itu jam 11 apa ngapain? Nah, ini nih, setannya sekarang bukan di luar nih, setannya nempel sama kita nih. Ini namanya setan setan gepeng, ini berbahaya banget ini. Itu kita diikat seleranya dengan habis nonton ini terus akhirnya nguap. Setelah nguap harusnya berwudu sebelum tidur, bablas. Nggak bakalan tuh, nggak bakalan sholat malam. Itu udah dianalisa. Maka dari itu untuk menguatkan tekad, ternyata bahasa apa namanya kerennya itu apa ya, proteksi. Kita harus memproteksi agar musuh-musuh itu nggak masuk. Kalau proteksinya nggak kuat, nggak bakalan punya tekad kuat. Understand, Kang Sihun? Kalau kita nggak memproteksi diri, nggak bakalan punya niat kuat karena diserang oleh apa namanya keraguan-raguan, diserang oleh lemah informasi ABCD. Nah, ternyata untuk bisa hebat itu ada ilmunya.
Nah, untuk mendapatkan ilmunya pelan-pelan, ini penjelasan Imam Al-Ghazali. Setelah kita punya niat, kemudian peringkat berikutnya adalah bagaimana niat kita itu bisa menjadi kuat. Nah, niat kuat itu ternyata tidak dicampuri dan bisa selamat dari keraguan-raguan. Itu bisa kita gapai kalau kita mawas diri, memproteksi diri, hati-hati. Enak ngomongnya saya di atas mimbar. Saya pun kena serangan setan gepeng itu jam 11 ke atas. Jam 11 ke atas itu kena serangan ini Mas. Kang Sihun ya. Kang Sihun dari sini pulang ke rumah. Aslinya kan capek. Ya kan? Dari tempat kerja capek. Capek gayanya. Itu kalau mau capek ada aja itu. Hawa nafsunya itu yang lihat apalah segala macam. Akhirnya padahal sholat Rasulullah itu tak pernah meninggalkan namanya sholat witir. Sholat witir itu tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam madhab Hanafi menunaikan sholat witir itu hukumnya wajib. Wajib dalam arti menurut versi madhab Hanafi sesuatu yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam madhab Syafi'i itu sunnah muakkadah, cuman beda istilah. Jadi sesuatu yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kan cuma 5 menit ya, yang Sihun ya. Tapi kalau udah kena kayak gini berapa menit yang Sihun? Ah, Masya Allah. Ya tahu ya, harus diproteksi, harus kuat niatnya. Bangun malam, sholat, terus ditutup dengan sholat witir. Jadi benarnya ucapan, benarnya niat, terus kuatnya tekad. Ingat-ingat Mas Toto, jujur itu jujur lisan, jujur niat, jujur tekadnya harus kuat. Ya caranya seperti itu tadi. Untuk yang keempat kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita diselamatkan dari setan gepeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.